Kristen itu bukan lagi hamba. Kalau bukan hamba apa namanya? Karena hanya ada dua, hamba Tuhan atau Tuhan. Kalau dia bukan Tuhan maka dia jatuhnya hamba. Kalau dia hamba berarti dia bukan Tuhan. Nah, Kristen ini bukan hamba. Berarti Kristen ini adalah Tuhan, Paman. adalah Tuhan, tapi palsu. Selamat malam. Boleh saya minta waktu untuk menjelaskan? Iya, silakan. Selamat malam juga untuk Bunda Rahma. Salam bertemu lagi. Jadi begini Bang Zuma, mungkin saya bisa bantu teman saya di sebelah untuk menjawab. Jadi Silakan. apa yang ditanyakan oleh Bang Zuma ini, begini, kalau kita pengertian secara harafiah, Bang Zuma ini kan mengartikan secara harafiah, arti macam hamba ya, jadi seorang hamba, anak Tuhan berarti. Begini, maksudnya kita menjadi hamba Tuhan itu adalah mencontohi apa yang menjadi teladan yang diberikan oleh Yesus Kristus. Jadi hamba dalam pengertian di sini bahwa bukan hamba yang menjadi pesuruh atau jadi budak, itu berbeda. Jadi ajaran kita tunduk dan taat terhadap ajaran itu menjadi bagaimana kita mengimplementasikan ajaran itu dalam kehidupan berawal. Apa ngomong apa Anda ini? Yang Saudara, Anda ngomong apa? Percuma kita ngomong Pak, nggak bakalan ditanggapi juga. Justru saya mau menanggapi makanya. Di Kristen saudara, ini namanya siapa sih? Saudara, di Kristen One itu respect. ya, di Kristen itu Bang, itu sudah dibebaskan dari kuk penghambaan, tidak lagi menghambakan diri kepada Tuhan. Itu konsep di dalam agama saudara. Jangan Anda ingkari tidak itu. ada seperti itu tidak ada seperti itu. Penghambaan dalam pengertian sini, hamba Tuhan itu berbeda dari apa yang Abang Juma bicarakan di sini. Loh, bagaimana ceritanya Dimana itu di ayat di mana itu? Galatia 4 nomor 7, coba Anda baca. Galatia 4 nomor 7. Coba Anda baca, jangan saya yang baca deh. Ya. Ye, keren. Lanjut Maki. 4 itu, jadi kamu bukan lagi hamba melainkan anak. Jikalau kamu anak maka kamu juga adalah ahli waris. Allah. Nah, Anda hamba atau bukan? Jadi begini, dalam pengertian sini ketika kita kalau begini, Yesus dia sebagai hamba. Nah, ya Yesus jelas hamba begini, Tuhan. Kristen ini yang saya maksud. Kalau Yesus itu jelas makanya hamba sekarang Tuhan. saya menjelaskan bagaimana bahwa Ya, silakan. Kristen ini harus menteladani apa yang Siapa? Yesus saja mau menyatakan diri bahwa saya Yesus itu hamba Tuhan. Apa? Yesus itu hamba Tuhan. Anda bukan hamba Tuhan. Kan tidak nyambung. Bukan kita menjadi hamba Tuhan itu adalah dengan mengimplementasikan ajaran-ajarannya dia. Bagaimana Kristen kita bukan melayani. hamba Tuhan. Gimana orang ini ya? Di dalam Galatia 4 nomor 7, Kristen bukan hamba Tuhan. Alamak. Galatia 4 nomor 7 Kristen. Jadi Kalau Abang bukan baca, hamba jangan Tuhan lupa itu ya, maksudnya saya apa, baca Bang? ayat ke bawahnya. Ya. Bagaimana? Kalau bukan hamba Tuhan itu maksudnya apa? Sebentar saya buka lagi ayat di bawahnya lagi. Karena kalau kita baca cuma satu ayat itu tidak akan mendapatkan pengertiannya sesungguhnya. Iya, bagi orang yang malas belajar, tapi kalau bagi saya yang sudah belajar. Ya, tapi abang belajar abang selalu mengartikan secara harafiah itu. Iya, memang faktanya begitu. Sekarang mana buktinya kalau Kristen itu menghambakan? Sekarang saudara, tolong buktikan kepada saya secara global. Kristen itu mana buktinya dia menghambakan diri kepada Tuhan? Mana? Buktikan ke saya. Buktikan kepada saya bukti bahwa Kristen itu menghambakan diri kepada Tuhan. Bukti ya. Ya. Bukti dalam kehidupan, buktinya begini Bang, dalam kehidupan kita bersosialisasi dengan masyarakat. Ya, bagaimana bukan sosialisasi, membuktikan kalau Kristen itu menyembah Tuhan itu mana buktinya? Bukan sosialisasi. Berdoa, pergi ke gereja. Sekarang mana? Coba tunjukkan di mana Tuhan memerintahkan orang ke gereja. Itu di perjamuan terakhir itu yang menentukan bagaimana bahwa kita harus ke gereja itu. Kok perjamuan terakhir? Bagaimana bahwa perintah ke gereja hari Minggunya mana, Bang? Perintah hari Minggu. Kalau Abang mencari di perintahnya itu memang tidak ada. Ya berarti Anda tidak sedang beribadah, Anda tidak sedang menyembah itu. Bukan. Yang dikatakan menyembah
Yang dikatakan menyembah adalah menghambakan diri. Yang dikatakan menghambakan diri, tunduk, patuh, berserah diri kepada ketetapan, kepada ketentuan, kepada hukum Tuhan. Ternyata Anda ke gereja nggak ada perintah Tuhannya. Gimana ceritanya Anda mau dikatakan menyembah? Begini Bang. Jadi awal mula ini kita mau bikin story dari untuk bagaimana kita ke gereja. Awal mulanya itu di perjamuan terakhir antara Yesus dengan mana perintahnya ke gereja Bang hari Minggu mana? Kalau dalam Alkitab itu Yesus tidak ada menuliskan bahwa perintahnya ke gereja. Ya berarti Anda ke gereja itu bukan dalam rangka menyembah Tuhan karena tak ada perintah Tuhannya demikian. Mana perintahnya? Bang Juma, saya jelaskan kenapa sampai bahwa kita harus berkumpul di gereja. Perintah Tuhannya mana? Saya sudah bilang bahwa tidak ada. Berarti Anda berkumpul di gereja itu kalau bukan dalam rangka ke gereja, dengar. Berarti Anda berkumpul di gereja itu bukan dalam rangka beribadah atau menghambakan diri kepada Tuhan. Kenapa orang harus berkumpul di gereja? Ada perintah. Begini, storynya itu begini. Ketika ada perintah. Kalau abang mau suruh bilang perintah, ya tidak ada. Ya tidak ada, berarti berkumpul di gereja perintah yang bukan dalam rangka menghambakan diri kepada Tuhan. Gimana ceritanya ini kawan-kawan? Gini, perintah yang maksudnya abang, perintah yang oleh Yesus langsung bilang, oi paramu. Yang dikatakan menghambakan diri Bang itu. Tidak ada Bang Juma. Berarti Anda tidak sedang dalam menghambakan diri berarti. Sekarang abang Juma mendengar. Anda cuma mau arisan mungkin. Ya, tidak begitu. Nah, kalau tidak begitu lalu apa dasar pijakannya Anda mengatakan itu menghamba? Ke masjid juga untuk arisan. Kan ada perintah. Maksudnya untuk arisan perintahnya? Ada perintah untuk beribadah di masjid. Contoh, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah. Perintahnya kemudian untuk beribadah salat Jumat ada. Ketika kami tunduk berserah diri kepada perintah itu, berarti kami sudah menghambakan diri. Nah, Anda sudah jelas-jelas di dalam kitab saudara diterangkan. Enggak usah terlalu jauh Bang. Ada Bang, ada perintah soal makanya ada disebut namanya masjid di sana Bang. Ada disebut namanya masjid. Saudara, kalau diperintahkan sujud itu artinya masjid, tempat sujud. Nggak usah terlalu jauh, Sekarang Anda sendiri di dalam Bible Anda mengatakan kalian Kristen bukan lagi hamba. Apakah Anda menolak itu? Tidak mungkin. Anda akan, itu harfiah. Itu bukan harfiah. Fakta Kristen tidak pernah menyembah Tuhan. Di dalam Qurannya ada nggak dibilang itu namanya masjid Bang Juma? Ada dibuat namanya. Astagfirullahalazim ya Allah ya Karim. Ya, tunjukkan dalil lah Bang. Abang kan abang ngomong sendiri, tunjukkan dalilnya kalau di sana ada kata masjid. Perintahnya jelas sujud. Sujud itu apa? Sajadah itu apa artinya? Tempat sujud itu apa? Ya masjid. Lucu sekali. Gitu loh Bang Juma, kalau abang ngomong kayak gitu di umat Kristen kayak gitu juga omongan di dalam Alkitab. Mana perintahnya ke gereja? Mana perintahnya menyanyi gereja mana? Mana perintahnya? Jangan abang sebut gereja ya. Jangan abang sebut gereja. Jadi kenapa saya bicara sesuai dengan Kenapa Anda tidak mau disebutkan kemudian? Kenapa? Abang kan membangun masjid. Kenapa? Abang bilang kata-kata sujud masjid bukan masjid di sana. Demikian juga dengan orang Kristen Bang. Kami sujud. Jangan abang membenarkan ajaran abang sendiri. Paulus saling toleran Bang. Mesias palsu Bang. Kalau diskusi Bang. Paulus palsu. Kristus palsu. Jangan modal congor. Saya mengatakan tempat sujud itu masjid. Perintah Al-Quran. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yawmil akhir wa aqimas shalah wa ataz zakah. Monyet diam. Tunjukkan sama saya ada tulisan masjid enggak di situ? Mampus. Tunjukkan saja ada. Saya sudah bacakan ayatnya. Inilah kalian ini monyet-monyet ini. Marah Bang Juma. Iya marah dong. Bisa diskusi sama iblis ya gini. Saya kan bertanya, mana perintahnya untuk ke gereja? Nggak ada. Kalian kumpul di gereja. Kenapa kalian kumpul di gereja? Ya mungkin arisan atau mau lihat paha kah? Atau mau menyetor ke majikan kah? Tapi perintahnya ke gereja nggak ada.
Kalau di Al-Quran perintah sujudnya ada. Sujudnya di mana? Di masjid. Mana dalilnya? At-Taubah ayat 18. Innama ya'muru masajidallah. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman. Nah sekarang mana gereja? Perintah nggak ada. Susah kalian ini karena Anda membantah dalil. Apalagi saat itu anak setan itu yang satu. Kalian ini sebenarnya nih ya, kalau kita mau jujur, kalian bukan hamba. Iblis juga bukan hamba. Yesus adalah hamba Tuhan. Kalian bukan hamba Tuhan. Malah Paulus mengajarkan apa? Jangan lagi kamu mau diperhamba. Di dalam kitab saudara dikatakan sendiri, di dalam Galatia 3 nomor 27, apa yang diterangkan di dalam kitab Anda itu? Apa yang diterangkan? Coba Anda baca. Kalian semua sudah dibaptis atas nama Kristus. Jadi kalian semua ini adalah sudah memiliki sifat Kristus. Jadi kalian ini sudah memakai Kristus. Kalau sudah memakai Kristus, berarti kalian itu sama seperti Yesus. Kalau sudah sama seperti Yesus, berarti kalian adalah Kristus. Sekarang pertanyaannya, ada nggak Kristus di luar Yahudi? Nggak ada. Tapi dalil Anda, kalian semua adalah Kristus. 1 Yohanes 2:20, 1 Yohanes 2 nomor 27. Kristen adalah Mesias. Tenangkan pikiran. Apa pula tenangkan pikiran? Saya sedang menjelaskan kepada si dungu-dungu semuanya ini. Pelan-pelan lah, kan jangan, dan juga jangan di-mute. Kalau biasanya abang di room orang kan juga kalau di-mute kan abang juga rasanya tidak enak. Kalau kita bahas ya saling mendengarkan. Buat dirimu apa? Yang Ya makanya kalau Bang Juma lagi ngejelasin jangan ikut nyerocos Bang, nanti bertimpal-timpal suaranya. Kan saya Oke, sekarang giliran saudara. Mana perintahnya ke gereja? Silakan. Aduh, dan KPK diam dulu kau KPK. Diam dulu kau KPK. Silakan. Anda tunjukkan kepada kami perintahnya ke gereja mana? Silakan. Ada. halo? Ya, halo juga. Lagi di mana, Bro? Begini, Bang. Oh, begini. Begini, Bang Ya. Juma. Ya, Yang Bang silakan, Juma, Bang. Silakan. kalau Bang Juma meminta untuk perintah Yesus mengatakan kepada seluruh pengikutnya yang percaya pada Yesus, Yesus yang mana dulu? gereja, untuk ke gereja dalam Alkitab, dalam Injil, dalam Bible itu tidak ada, Bang Juma. Mulanya kenapa kita gereja itu dari jamuan terakhir antara Yesus dan para muridnya. Nah, tradisi ini diturunkan lagi para murid. Ya. Sampai dibentuklah untuk bagaimana bahwa harus sering berkumpul awal mula bagaimana umat ini didirikan. Itu bagaimana pertama awal-awal itu mereka berkumpul, berdoa. Nah, kisah-kisah yang mereka bersama Yesus itu diterapkan di sana seperti perjamuan terakhir. Ya, inilah menjadi suatu susunan, suatu dogma lah untuk bagaimana kita bahwa harus hari Minggu gereja oleh bapak-bapak gereja, seperti itu, Bang Juma. Ini yang saya jelaskan untuk kalau Bang untuk menjawab Bang Juma meminta bahwa harus ada tertulis, itu tidak ada dalam Alkitab. Begitu, Bang Juma. Oke. Nggak ada di dalam Bible. Tapi tapi kalau di dalam ajaran Yahudi, perintah kemudian ke bait suci itu jelas banyak sekali. Perintah ke bait suci, bukan ke tempat kumpulnya pemakan babi, bukan tempat kumpulnya orang yang tidak bersunat. Karena orang yang tidak bersunat itu haram hukumnya masuk ke tempat sucinya orang Yahudi. Baitel atau Miqdas itu nggak boleh orang Kristen masuk ke sana. Nah, sedangkan berkumpul di gereja itu tidak ada kemudian contoh dari Yesus. Yesus berkumpul hanya di bait suci, bait El atau bait Allah atau baitullah. Tidak pernah Yesus berkumpul di gereja kumpulan pemakan babi dan orang-orang tidak bersunat. Malah haram hukumnya mereka bersama dengan orang-orang Roma yang tidak bersunat, apalagi masuk ke rumah ibadah orang Yahudi. Nggak boleh. Nah, kembali babi enak, Bang Juma. Ya, tapi itu dilarang oleh Tuhan. Tidak ada. Jangan engkau makan babi karena itu haram bagimu. Tidak ada seperti itu, Bang Juma.
Imamat 11 nomor 7. Nah, itulah setan kan yang hanya setan yang membantah firman Tuhan. Tidak ada Bang Juma. Imamat 11 nomor 7 itu bukan. Oh iya, Anda kan bukan ini ya, bukan pengikut Yesus. Sekira cukup teman-teman. Saya pengikut Yesus Bang Juma. Yesus makan babi enggak? Emangnya kita lihat dia makan babi? Loh, tadi katanya di dalam Galatia 3:27 kamu harus mengikuti sifat Semua maka yang baik itu berarti. udah, Anda ke gereja, Anda ke gereja, ke neraka, ke neraka, ke neraka aja, ke neraka, ke neraka. Jangan di sini. Ke neraka. Ingat, di dalam Galatia 3:27, karena kalian sudah dibaptis dalam nama Kristus, maka kalian sudah memakai sifat Kristus. Sekarang Kristus mana yang makan babi? Ayo. Kristus mana yang makan babi? Kristus mana yang menghalalkan kemudian segala makanan? Kristus mana? Perasaan yang menghalalkan segala makanan itu hanya setan. Satu makanan yang tidak boleh dimakan oleh Adam di Gan Eden, tapi setan datang, harus kau makan semuanya, jangan ada yang haram. Maka apa bedanya dengan Kristen hari ini yang menghalalkan segala makanan? Jangan ada yang haram. Kembali kepada tema. Apa masalahmu di situ? Kembali kepada tema, Kristen ini adalah Mesias, tapi palsu. Kalau dimakan babi kenapa? Ya nggak apa-apa. Cuman tidak enak aja kalau Kristen makan babi, karena masa babi makan babi? Jangan dulu. Supaya tektokan aja dulu apa? Biarkan dulu. Tuhan melarang makan babi di dalam kitab yang kamu pegang. Kenapa kau makan babi? Masalahnya apa? Ya, tanya kepada Tuhan. Kau tanya kepada Tuhan. Tuhan, kenapa emangnya kalau saya makan babi? Ya, tanyalah kepada Tuhan. Tanya, lawan Tuhan. Dibatalkan itu. Lawan Tuhan, lawan Itu Tuhan. Imamat Lawan Tuhan. Perjanjian lama itu. Oh, jadi nggak berlaku lagi perjanjian lama? Bukan seperti itu cara berpikir. Metode berpikir Perjanjian lama. Loh, gimana ceritanya? Metode berpikir. Kenapa kok? Gimana ceritanya? Pola pikir apa? Bukan. Sekarang yang menghalalkan segala makanan untuk dimakan itu Tuhan atau setan? Jawab. Jawab dulu. Mana Kristennya? Yang menghalalkan seluruh binatang dimakan itu Tuhan atau setan? Jawab. Setan, paman. Sudah ada ayatnya. Setan. Sudah ada ayatnya. Izin Kok nggak jawab, ada izin ayatnya? jawab. Ketika Tuhan berkata di dalam Ulangan 4, jangan kau menambahi, jangan kau mengurangi perkataanku, supaya kamu dapat hidup. Nah, sekarang pertanyaannya, siapa yang menginginkan seluruh binatang itu dimakan? Tuhan atau setan? Jawab. Sudah dibatalkan itu. Ya enggak perlu dicocokkan. Saya ulang lagi. Siapa yang menghalalkan seluruh binatang untuk dimakan? Tuhan atau setan? Jawab. Sudah ada ayatnya. Yesus sudah membatalkan. KPK diam dulu, KPK buka mulut lu, KPK buka mulut lu. Cuy. Saya ulang lagi. Siapa yang menginginkan seluruh binatang itu dimakan? Tuhan atau setan? Enggak begitu cara nanyanya, memframing. Enggak begitu. Kenapa? Gimana? Kenapa kamu takut sama Tuhan? Tuhannya yang datang kepada Bani Israel menghalalkan dan mengharamkan. Ada makanan-makanan yang tidak diharamkan, yang tidak dihalalkan. Tapi Kristen datang menghalalkan dengan menjadikan Kristus sebagai alasan, sebagai tumbal di atas pohon. Sudah ada ayatnya. Yesus Mana ayatnya? membatalkan. Coba di mana? Ini tak bacain aja. Ya, Intinya, silakan. kurang lagi kan. Bukan apa Silakan. yang masuk ke dalam mulutmu. Apakah itu berbicara mengenai babi atau itu berbicara mengenai cuci tangan? Jawab. Makanan itu makanan. Itu berbicara mengenai cuci tangan atau berbicara mengenai babi? Makanan.
Itu masalah cuci tangan atau halal udah kau turun, turun, babi, anak babi turun, monyet turun. Oh, seperti setan aja kau. Ini dihalalkan. Jelas-jelas dalilnya di situ berbicara mengenai cuci tangan dan tidak cuci tangan. Kenapa murid-muridmu makan tanpa cuci tangan? Hah? Yesus mengatakan bukan yang masuk ke mulut itu menajiskan, tapi yang keluar. Loh, kok jadinya larinya ke babi? Dasar rakus. Rakus memang kalian itu ya. Tidak ada di sana berbicara mengenai halal haramnya babi. Berbicara mengenai cuci tangan. Muridmu makan tidak cuci tangan itu najis. Sorry bang, kepencet bang. Larinya ke babi. Wah, dasar dompala kardoba. Nah, inilah kalau pengikut-pengikut setan bicara bantah dalil. Hanya ada dua yang tidak menghambakan diri, yang tidak mengakui dirinya sebagai hamba di hadapan pencipta langit dan bumi, Kristen dan iblis. Mana dalilnya? Galatia 4 nomor 7. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris Tuhan. Bah, parah kali dah. Kristen ini kapan sadarnya sih? Moderator dinaikin satu-satu aja yang Kristennya, jangan tumpuk-tumpukan dua-dua kayak gitu. Nanti ludah saya habis ngeludahin muka mereka. Di kopi. Ya, alam dan manusia, selamat malam. Alam monitor, selamat malam. Selamat malam Ki. Selamat malam Ki. Salah naik bang, salah naik. Iya, turun sendiri bang ya. Ya. Gurunda jangan makan dulu ya Gurunda, soalnya ini berseliweran ludah nih ke muka mereka, takut jijik. Ya disapa Kang Dito. Iya. Kalau sudah jaringannya stabil, dibuka mic-nya. Selamat malam. Sur. Buka mic-nya. Bang Sur. Bang Sur kosong. Naskah, selamat malam. Ya, selamat malam bang. Ya, Kristen atau Muslim? Muslim bang, saya mau ini bang. Mau cerita dikit boleh nggak? Mungkin nanti dulu ya bang ya, biar kita lanjut diskusi dulu ya bang ya. Ceritanya mungkin nanti kalau kita lagi santai ya. Ya, KPK, saya himbau untuk Anda ya. Ya, kenapa? Kalau sedang sabar dulu. Ini kan lagi diskusi supaya poinnya dapat. Setelah Bang Zuma berbicara, jangan. Ini kayak orang mau berantem ini. Ku cakar mukamu nanti kau lama-lama ya. Ini bukan kandang babi, saudara. Ini bukan kandang babi. Karena kamu sudah terbiasa dari lahir di kandang babi, kau samakan di sini juga di kandang babi. Jangan karena makananmu babi, karaktermu kayak babi. Sopannya kau naik ke sini. Kalau mau berantem, kita bukan mau berantem. Kita ini mau memberikan edukasi. Gitu loh. Kalau nada saya keras, namanya juga penyanyi, artis. Jadi Anakku sayang gitu. Masolang generasi. Santai aja. Naik ke sini kita diskusi baik-baik, pelan-pelan. Kalau suara saya keras, itu metode penyampaian supaya bom-bom tidak mengantuk. Gitu. Sadar. Kita diskusi di sini. Nah, silakan saudara. Bagaimana? Pabrik gula udah bagus, udah selesai, udah operasional atau belum? Ya, gulo. Oh, gulo, kirain gula.
Sama Bang dah. Gulo Jawa gulo ini. dengan Gula dengan gulo sama. Ya Bang Gulo. itu ada yang minta dinaikkan tuh, minta mau kali naik. Dinaikkan aja dulu. Yang Siapa? mana? Nona Manise. Oh. Naik Nona Manise. Wong kita gulo. Ya Om belum keluar nih Balo. Iya, selamat malam. Selamat malam. Nggak ada yang dengar, Bang. Selamat malam. Cek. Nggak ada yang dengar, suara Anda nggak ada. Malam, saudara. Iya, selamat malam. Nggak ada yang dengar, suaranya udah dibilang. Waduh. Ah, ini lagi penyembah iblis pemakan babi ini naik satu ini. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Jangan takut. Janganlah sadis sekali, host. Ya, siapa juga yang takut sama bani anjing? Gak ada yang takut sama anjing sini. Oh yang anjing. Erik. Ya. Erik. Ya. Kamu sadar kalau kamu itu adalah anak Tuhan? Kau anak iblis. Enggak. Oh. Saya bertanya serius. Kamu sadar kalau kamu itu anak Tuhan? Loh, kau anak iblis. Baca Al-Quran di Umar. Bukan, saya tanya serius. Kamu sadar kalau kau itu anak Tuhan? Loh, kau pun baca dulu Al-Quran di Umar. Anak apa kau? Astagfirullahaladzim. Kamu jangan emosi kawan, santai aja. Saya tahu kalau kau lagi pakai celana dengan kain goni, kain dari kain goni. Tapi santai aja. Teman kita ini celana dalamnya aja dari kain lepis. Santai Bang Erik nggak usah terlalu emosi, apa santai aja. Aku bertanya serius nih. Ini keistimewaan. Kalian kan anak Tuhan. Saya bertanya serius. Apa betul Anda ini anak Tuhan? Loh, menurut Al-Quran di Umar iya. Oh, kalian anak Tuhan? Menurut apa? Menurut versi Umar iya. Oh, anak Tuhan. Berarti Anda pewaris Tuhan gitu ya? Tuhan memiliki sifat pencipta, kamu juga memiliki sifat itu? Atau kamu Tuhan palsu? Anak Tuhan kulup nggak dipotong. Wah, mimpi. Anak penyu iya. Anak Tuhan makanannya babi. Wah, anak Tuhan, anak penyu mungkin. Ya teman-teman, di tetap layar sama love oranye diklik ya teman-teman biar kuat komalnya nih. Ini Coking. Selamat malam Coking. Malam Bang. Dari Muslim apa Kristen Bang? Kristen Bang. Anak Tuhan berarti ya? Nah, Betul sekali Bang. Baik, mati. Anak Tuhan. Mantap tuh. Anak Tuhan. Lanjut. Anak Tuhan itu berarti bukan hamba Tuhan kan? Anak Tuhan bukan hamba Tuhan, maksudnya gimana Bang? Persepsi? Iya. Anak Tuhan itu bukan hamba Tuhan. Masa anak Tuhan hamba Tuhan? Gimana ceritanya? Loh, hamba sama anak beda lah Bang. Nah, itu dia makanya Anda adalah anak Tuhan berarti Anda bukan hamba Tuhan. Betul? Ya kalau udah anak Tuhan berarti bukan hamba Tuhan lah. Nah, Kan disuruh pilih. iya. Anda bukan hamba Tuhan. Iblis itu hamba Tuhan atau bukan, Bang? Ya tanya sama iblis lah. Menurut Bible, apakah iblis itu menghambakan diri kepada Tuhan?
Oh, menurut Beber, Ya. iblis tidak pernah menghambakan diri kepada Tuhan. Bedanya dengan Kristen apa? Dalam persepsi apa, Bang? Lah, Anda bukan hamba Tuhan, iblis juga bukan hamba Tuhan. Bedanya apa antara Anda dengan iblis? Iya, maksudnya saya mau jelaskan mau bedanya dan persepsi apa dulu. Keimanan atau bagaimana, Bang? Tidak, kan hanya ada dua nih, Tuhan dan hamba Tuhan. Ya. Nah, yang merasa ingin menyayangi Tuhan sudah pasti tidak mau menghamba kepada Tuhan. Kenapa nggak mau menghamba kepada Tuhan? Karena merasa setara dengan Tuhan. Kristen bukanlah lagi hamba Tuhan. Iblis juga bukan hamba Tuhan. Pertanyaannya, bedanya iblis dengan Kristen itu apa? Ya beda lah, Bang. Sama-sama Iblis tidak bukan punya hamba. Bukan, Bang. Iblis nggak punya agama, Kristen punya agama, namanya Kristen. Nah, Kristen bisa ini hamba samanya Tuhan gimana? atau bukan? Kristen hamba Tuhan atau bukan? Bukan, Bang. Kristen bukan hamba Tuhan. Iblis Bukan. hamba Tuhan atau bukan? Itu tanya pada iblis lah. Nah, dalam Bible iblis tidak menghambakan diri kepada Tuhan. Berarti Kristen dan apa? Loh, Kristen abang- dan iblis adalah Tadi sama. abang bilang Sama paman. Sama. Sama paman. sama gimana, Bang? Iya, sama-sama Sama-sama bukan nggak hamba menyembah. Tuhan. Sama-sama nggak menyembah Tuhan. Bedanya Loh, cuma beda alam. Ya kalau udah beda alam ya beda lah. Masa Alamnya kecuali- doang yang beda. Tapi pada hakikatnya iblis dan Kristen sama-sama tidak menghambakan diri kepada Tuhan, bukan hamba Tuhan. Mana dalilnya, Bang? Katanya orang Kristen tidak menghambakan Tuhan. Galatia 3, Galatia 4 nomor 7. Oke, baca. Anda lah yang baca, itu kan kitab Anda. Loh, abang yang Oke. Jadi berikan, kamu ya. bukan lagi hamba. Bukan lagi hamba. Ah. Melainkan adalah anak. Ah. Terus salahnya di mana? Ya, bukan lagi hamba. Iblis hamba atau bukan? Itu bukannya hamba melainkan anak. Terus salahnya Ya. di mana? Iya, Apa enggak perlu salah, bahasa Indonesia? enggak salah, Bu. Loh, Enggak salah. terus? Siapa yang Loh, bilang terus? salah? Iya, Saya makanya- cuma bertanya, Ah. Anda sebagai yang bukan hamba Tuhan dengan iblis juga yang bukan hamba Tuhan, bedanya di mana? Ya beda lah. Bedanya? Iblis setan. Terus saya ini manusia. Terus mau Oh, samakan cuman gimana? beda nama doang, cuman beda nama. Nama. Bukan beda nama. Beda nama, beda kerja, beda orangnya. Oh iya, beda orang, tapi Loh. sama-sama bukan hamba Nggak bisa Tuhan. tapi kan abang yang bilang. Ya kan sama-sama bukan hamba Loh, Tuhan. itu persepsi abang yang Loh, bilang kok bukan tapi. kok persepsi saya? Anda Loh. sendiri yang mengatakan iblis siapa yang tidak menyembah. Iblis bukan hamba Tuhan. Kristen juga bukan hamba Tuhan. Ya sama. Jadi di atas muka bumi ini yang duduk setara dan berdiri sama tinggi dengan Tuhan adalah Kristen dan iblis. Betul nggak? Betul nggak, Bang? Betul paman. Betul. Sama-sama bukan hamba Tuhan. Nah, iblis dan Kristen sama-sama bukan hamba Tuhan. Berarti Tuhan punya kesetaraan dengan Kristen dan iblis. Karena Tuhannya Kristen punya makhluk yang bukan hambanya, yaitu Kristen dan setan. Oh, Nah, Sabar kenapa? dulu. Sabar ini, Bang. Satu permintaan boleh ya? Boleh. Kalau lagi diskusi, Iya. mic-nya jangan di-mute lah. Iya, sorry. Kita fair Maaf. kan? Oke, Iya, ya, lanjut. ya. Oke. Oke, lanjut, Bang. Nah, jadi ini baru masuk ya, Bang. Jadi Kristen melalui tangan Paulus itu adalah manusia-manusia yang tadinya hamba Tuhan, begitu menyembah kepada yang namanya Kristus, status hamba kepada yang datang kepada para nabi itu hilang. Karena merasa mereka ini adalah anak daripada Tuhan. Bahkan bukan cuma anak saja. Kristen ini adalah pewaris Tuhan.
Nah, kalian pewaris Tuhan kan? Andai saja Tuhan itu tidur, maka yang menggantikan statusnya Tuhan siapa? Ya kita lah manusia ini. Mana ayatnya katanya Tuhan tidur? Kristen. Loh, sabar dulu bang. Mana dalilnya katanya Tuhan tidur? Jangankan Tuhan tidur, di Kristen itu konsepnya Tuhan pun pernah mati, betul? Ya betul. Tapi dia bangkit lagi. Pada Tapi dia bangkit bang. Beda iya, bang. Sabar. Nah, tunggu. Sabar dulu bang. Iya, memang Tuhan Anda pernah Jangan bangkit. di stop di situ bang. Iya, Tuhan Anda pernah tapi dia bangkit. Terus Iya. Muhammad mati bangkit nggak? Sabar dulu pada bang. saat dia mati, Loh. pada saat dia mati, yang menggantikan posisi Tuhan sebagai pewarisnya siapa? Sabar dulu bang. Kita stop di situ dulu. Kita ini sama-sama mati. Nah, Enggak. Pada saat Loh. Tuhan Anda mati dan bangkit pada hari ketiga, berarti ada sisi hari pertama, hari kedua, hari ketiga sebelum dia bangkit. Kekosongan Tuhan. Pertanyaan saya, sebagai pewaris, siapa yang menjadi Tuhan menggantikan Tuhan selama 3 hari 3 malam? Siapa? Si Bilisi, si Paman. Ayo. Gimana bang? Ulangi. Pada saat Tuhan kalian mati, siapa yang mewarisi penjagaan alam semesta ini? Kita. Ya manusia lah. Manusia yang mana? Untuk manusia. Manusia yang mana? Karena gini. Manusia yang mana? Termasuk abang yang mengatakan. Saya tidak, Abang saya juga bukan manusia. anak Tuhan. Sorry. Oh, abang Jangan bukan samakan. manusia. Saya bukan Sabar dulu, Bang. saya bukan anak Loh. Tuhan. Saya sabar dulu, hamba Bang. Tuhan. Sabar Saya dulu adalah bang, hamba jangan Tuhan. sabar dulu bang, jangan masuk ke anak Tuhan, jangan hamba Tuhan dulu. Aku Nah, tanya dulu, memang abang itu yang manusia kita nggak? sedang bahas karena kita membahas tentang Mesias. Sabar dulu bang. Mesias Tadi itu katanya adalah anak Tuhan dan Kristen ini adalah Mesias, anak Tuhan. Sabar dulu bang, jangan dulu lari-lari bang. Abang bilang tadi kita sama-sama manusia. Aku tanya abang manusia nggak? Saya manusia, Berarti sama dong. tapi saya bukan anak Tuhan. Itu urusan kemudian bang. Mau anak Tuhan, mau anak setan itu urusan Ya, nggak Kita bisa. sama-sama manusia bang. Iya sama Sabar manusia, dulu. tapi bedanya Anda dengan saya. Anda itu tidak menghambakan diri kepada Tuhan karena Anda bukan hamba Tuhan. Anda adalah anak Tuhan. Kalau saya tetap hamba Tuhan. Makasih Abang Afida. Oh berarti beda dong. Ya beda Berarti memang. level aku lebih tinggi. Ya beda Iya aku lebih tinggi. memang Iya, lebih tinggi. aku lebih tinggi. Aku kan anak Tuhan. Kamu Abang kan anak hamba Tuhan. Saya Ya, hamba Tuhan. Aduh. Oke. Sekarang iblis itu Asik juga ini yang mengakui sendiri. Dengar. Iblis itu hamba Tuhan atau bukan? Iblis hamba Tuhan. Ya. Oke. Dalam Iblis persepsi hamba apa tuh Tuhan bang? atau bukan? Dalam persepsi apa sebagai hamba Tuhan? Gak usah kau cerewet persepsi apa yang saya tanya. Iblis itu hamba Tuhan atau bukan? Kalau secara umum nggak bisa aku jawab lah bang. Ya, sekarang kau mau pandangan dari sudut mana iblis ini? Ya terserah abang yang Nah, sekarang dilihat dari timur, iblis ini hamba Tuhan atau bukan? Dari timur maksudnya bagaimana bang? Nah, dilihat dari barat, iblis ini hamba Tuhan atau bukan? Kalau dari timur matahari naik, kalau dari barat matahari tenggelam. Sekarang iblis itu hamba Tuhan atau bukan? Tuh nyambungnya di mana iblis sama Menurut matahari ilmu timur sama barat? ekonomi, iblis itu hamba Tuhan atau bukan? Menurut apa? Ilmu ekonomi. 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 Iya. Nyambungnya di mana tuh bang? Oke. Menurut Universitas Indonesia, Fakultas Takamakama, iblis itu hamba Tuhan atau bukan? Oh nyambung sampai fakultas. Iya, kan Wah, Anda mau, parah. makanya aku tanya, kita mau pandang dari sudut mana nih si iblis? Ilmu ini aja Abang ilmu ini SD ilmu lulus nggak? menurut ilmu babi ngepet aja coba. Abang Menurut ini SD babi dulu ngepet ilmu, tamat nggak? iblis itu hamba Tuhan atau bukan? Parah ini orang kasih pertanyaan. Diskusi. Ini berapa ini? Bang, memalukan sekali ini bang. Ini berapa nih? Lagi Gimana beneran. bingung orang ini? Aduh, Kristen memalukan dan sekali bang pertanyaannya. iblis,
Kristen dan iblis Swear, sama-sama Bang. bukan Tidak, Bang. hamba Tuhan. Enggak bang, swear bang. Ini abang pertanyaan ini orang yang dengar di bawah ini memalukan sekali nih bang. Kayaknya abang ini ya. Kayaknya harus sekolah tambah lagi lah berbuat pertanyaan. Lucu. Iya. Jadi Nggak iblis nyambung, ini Bang. hamba Tuhan atau bukan? Iblis memang jelas hamba Tuhan. Hamba Tuhan Karena atau Tuhan bukan lebih di iblis atas. ini? Saya tanya lagi, saya ulang lagi. Perbaiki pendengarannya. Iblis itu hamba Tuhan atau bukan? Iblis memang jelas hamba Tuhan karena dia di bawah Tuhan. Oh, iblis itu adalah hamba Tuhan karena dia di bawah Tuhan. Ya. Oke, tepuk tangan. Nah, kalau Kristen hamba Tuhan atau bukan? Kami Kristen bukan menghambakan kepada Tuhan bang. Berarti Anda bukan Mana hamba dalilnya? Tuhan. Sabar dulu bang. Jangan asal sebut. Ternyata Anda lebih iblis dari iblis. Iblis masih hamba Tuhan. Anda sudah bukan hamba Tuhan. Berarti kalau sudah bukan hamba Tuhan, berarti Anda setara nggak dengan Tuhan? Memang nggak ada sejarah bang. Kita mau setara dengan Tuhan nggak ada sejarah. Bang. Lalu Anda ini siapa? Dibilang hamba juga bukan, setara Tuhan juga bukan. Lalu Anda ini siapa? Kami mengabdi bang. Oh, Kami beda mengikuti mengabdi. ajaran, bukan bukan menghambakan. Jadi hamba itu beda menghambakan diri dengan mengabdikan diri, beda? Ya beda lah. Oh, beda. Beda. Iya. Berarti Anda mengabdikan diri tapi bukan hamba. Bukan Ya, menghambakan jelas. diri. Bukan. Bedanya di mana, Bang? Menghambakan diri dengan mengabdikan diri itu bedanya di mana? Abang sekolah nggak menghambakan dengan mengabdi? Hah? Abang sekolah nggak? Muter lagi gitu ya. Iya, saya sekolah, Bang. Kalau hal yang sepele aja nggak bisa definisi ya udah. Biasanya waktu Banjungan loh. Masalahnya Yesus itu adalah hamba Tuhan. Kenapa Anda bukan hamba Tuhan? Dari mana bang? Tadi katanya manusia hamba Tuhan, sekarang balik kembali Yesus hamba Tuhan. Ya, Abang nih Anda bukan hamba Tuhan, Yesus hamba Tuhan. hamba Tuhan kepada siapa bang? Tuhan siapa? Tuhan Bapa. Loh Tuhan Bapa. Gimana sih? Gimana sih? Abang ini cuma bolak-balik. Aku nggak paham Yesus bang. itu hamba Tuhan. Iya Tuhan tuh kepada siapa dulu? Kepada Bapa. Bapak siapa? Bapak yang mengutus dirinya. Yang mengutus dirinya Bapak siapa? Bapak Bom. Gimana sih? Dulu lah, bener. Pura-pura gila orang ini. Pura-pura gila dia. Bukan pura-pura gila bang. Memang Emang lu gila kalau yang nggak kasih pura-pura. Loh, yang kasih pertanyaan ini yang gila. Anda bertanya Bapak Yang kasih yang mana? pertanyaannya yang Itu gila. berarti Anda yang gila. Loh. Anda yang bertanya Bapak yang mana? Yang kasih Berarti Anda yang pertanyaan yang gila. Yang menjawab Anda tidak yang gila. bertanya Yang tadi menjawab kan? ini waras. Karena mengikuti pertanyaan orang yang gila. Oh, gitu. Omong kosong, Ngerti nggak? pura-pura pinter aja kau. Iya. Jadi Yesus itu hamba Tuhan, sementara Anda bukan hamba Mana Tuhan. dalilnya? Sabar dulu bang. Jangan asal comot aja. Kisah Para Rasul 4 nomor 30. Nah, baca. Yesus ini adalah hamba Tuhan. Sedangkan Kristen ternyata bukan hamba Tuhan. Iblis juga bukan hamba Tuhan. Nyambungnya Gimana di dong? mana ini? Sebentar ini Yesus hamba Tuhan sama habis itu Kristen. Loh, Kristen bukan hamba Tuhan tapi Yesus hamba Tuhan. Berarti gimana dong? Bang, kita mau bahas yang mana nih bang? Berarti kedudukan Kristen lebih tinggi dari Yesus. Enggak, kita mau bahas yang mana? Nggak nyambung nih bang. Gua ngajak Berarti neraka nih banyak mak. Bolak-balik. Berarti kedudukan Kristen lebih tinggi dari Yesus. Loh. Di dalam Kisah Para Rasul 4:30, ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang dan adakanlah tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat oleh nama Yesus, hambamu yang kudus. Nah, Yesus hambamu yang kudus. Yesus hamba Tuhan. Nah, Kristen bukan hamba Tuhan. Ayo. Berarti kedudukan Kristen dibandingkan Bang, Yesus lebih tinggi Bang. Kristen. Oke, sekarang tanya dulu bang. Kalau hamba yang kudus itu berarti gimana bang? Pengertian jelaskan. Hambamu yang kudus itu artinya hambamu yang suci.
yang abang udah tahu suci. Terus Yesus hamba Tuhan kan? loh, tadi katanya bilang suci, sekarang bilang hamba lagi. Gimana sih? Oh gila memang betul Pak. Abang Nggak bisa jangan nyambung pikir lah. tadi. Sengaja dia Sengaja begitu. dia gila dia ini, sengaja pura-pura gila. Udah jelas-jelas di situ hamba ada kata kudus, kudusnya lagi yang dipermasalahkan. Dompala. Dasar pemakan tai sapi. Bang Juma coba nggak kali tanya. Kalau pertanyaannya begini pasti nyambung. Berapa harga 1 kilo daging babi? Pasti dia jawab. Lucu orang-orang ini. Sudah dibilang kalian itu Mesias palsu. Pada hari ini telah lahir bagimu Kristus juru selamat. Apa? Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, Kristus itu Tuhan katanya. Nah, kalian ini adalah Mesias, berarti kalian adalah Tuhan, tapi palsu. Kita ikut rasa dan warna Bible. Kita nggak mengada-ngada.